Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, Imam Besar Masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan, juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada guru kita bersama Walid Haji Misr Al-Fuadi yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan kepada kita semua. Juga yang mulia kepada guru-guru kami yang lain, kepada Bapak Dandim beserta rombongannya, juga kepada orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan akan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut jelas yang bahwasanya tugas utama getanyo manusia dalam dunianya semata-mata beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan dengan manusia. Hendaklah ibadah demi ibadah yang kita lakukan baik berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak ibadah dan kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya, ada satu ibadah yang pertama sekali yang dihisab di yaumil qiyamah, yang kita selaku hambanya tidak boleh untuk meninggalkan akan ibadah tersebut. Ibadah apakah itu? Itulah ibadah salat. Di mana dalam hadis yang dirawi oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu." Sesungguhnya yang pertama sekali dihisab yaumil qiyamah daripada amal seorang hamba itulah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salat kita baik, apabila salat kita benar, maka kita yang melakukan salat akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Wa in fasadat, tapi sebaliknya bila mana salat kita rusak, faqad khaba wa khasara, maka kita yang melakukan salat akan celaka dan rugi. Ternyata God udip getanyo ataupun hana God udip getanyo tergantung pada salat getanyo. Padahal fungsi salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kadangkala kita yang melakukan salat tapi masih asyik di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah.
Tanya yang melakukan salat tapi kalau bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, mampu untuk tak jaga baik tak bupak gop, baik tak gibah gop. Gaki kita nyo li tak semayang han mampu tak jaga untuk baik tak langkah pada tempat yang Allah murka. Padahal salat merupakan satu ibadah yang bisa mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Sehingga salat yang kita lakukan tidak ada fungsi di dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kala salat yang kita lakukan hari ini belum sempurna. Kadang gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan di dalam salat tidak kita perhatikan. Tak semayang mukulu teman-teman kadang-kala asaikaglah kewajiban dengan Allah. Maka apabila kita melakukan ibadah secara asal-asalan, secara syariat, salat kita sah apabila lengkap rukun dan syarat. Pak hakikat hak mutlak Allah. Tapi apabila kita melakukan ibadah salat secara asal-asalan, maka tidak ada fungsi setelah kita melakukan salat. Maka orang yang melakukan salat tidak ada fungsi setelahnya. Dia pegah li almarhum Abu Harun Matang Raya, Allah maghfir lahu. Lagi ibarat orang pegat bubai, yang tujuan dah pegat bubai adalah dia tenungkot dalam lum. Tapi roh tak ternipat icong u. Man punya icong u tak tenungkot nyongkot teman yang roh. Tente boh u yang tak pertama baik rugo tak ten bubai tersebut. Menanlah ibadah salat kita nyo bila mana tak lakukan secara asal-asalan iaitu mukulu, maka dia ada fungsi setelah kita melakukannya. Salat itu merupakan perintah Allah. Maka kita kerjakanlah salat tersebut dengan penuh keikhlasan. Kita kerjakanlah salat tersebut secara sempurna. Baik kita lakukan salatnya secara asal-asalan. Karena balasan daripada salat tersebut kepada kita yang mengerjakannya. Menyegat lakukan salat tersebut ente raya pahala ba Allah. Bila mana terlakukan secara asal-asalan, kita akan kecewa di akhirat kelak. Ni ulun boh sabuh bayangan, sabuh gambaran, contoh yang gampang kita nyo ingat. Tidra tukang bangunan kontrak kai kerjasama dengan kontraktor. Bak sabuh uroi kun li tukang bangunan tersebut bak kontraktor. Mulai uronyo lun halun tim li kerjasama dengan drone. Berjawablah li kontraktor tersebut mengapa demikian. Karena bak wate Tuhannya kun tukang bangunan, saya ingin menghabiskan masa tuaku bersama keluargaku. Maka dijawablah di kontraktor tersebut baru dun izin ketika selesai mengerjakan satu rumah yang terakhir. Maka dipikirlah di tukang bangunan jud dan dikerjakan secara asal-asalan. Yang penting rumah kata dia ke masalah laga atau hana perlu tahu tukang bangunan tersebut. Yang penting bagah dia dan bagah musapat dengan keluarga. Wadah dikala-kala ke pegat rumah. Baik ile orang lain yang ingin ini lakai beliau. Yang ingin dinak sewa, gopnya yang pegat merasa hana galak ke kala rumah tersebut. Dimiring, dicet hana mau. Tapi tinggal tukang bangunannya. Rumah gop. Olehnya pun peng gop ilung urusan pegat. Kemudian kebudahlah tukang bangunan gejok kunci rumahnya gejok bak kontraktor. Gedang le kontraktor ku pun gejok kunci bak lon. Gejauh dia tukang bangunan drone yang you pegot. Iran hoyan nubar rumahnya. Boh ne publok atau ne sewa. Gukunlah le kontraktor tersebut rumah terakhir yang dah pegot le kata yang merupakan hadiah terakhir sebagai getanyo kerjasama. Bak watenyan baru menyesal dan kecewa. Andai kata gedepu rumahnya kegopnya kejok oleh kontraktor tersebut, pasti akan dipegat dengan rapi dan bagus melebihi daripada rumah-rumah yang sebelumnya. Tapi karena bagi fikir rumahnya kegop, bagi fikir rumahnya dipersewa kegop, maka gopnya akan dipegat dengan asal-asalan. Tapi apa arti nasi sudah menjadi bubur? Maka oleh sebab demikian, getanyo yang mentenggebi kesempatan hidup oleh Allah, mari kita perbaiki salat kita. Gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya ibadah salat kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik tak pegah li kita nyo uranyo hana mupuk. Karena punya hidup semaunya
merupakan tempat yang paling banyak belajar ilmu agama. Hampir setiap masjid, hampir setiap madrasah ada pengajian ilmu agama, dan bahkan diasuh, dibimbing oleh guru-guru kita bersama, termasuk Haji Walid Misran Fuadi. Tapi getanyo orangnya tatim atau han di dalam untuk belajar ilmu agama, untuk memperbaiki ibadah salat kita supaya salat kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini singkat. Hidup di dunia ini sementara. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan dunia ini dengan sebaik-baiknya dengan kita beribadah dan memperbanyak kebaikan kepada Allah. Ad-dunya madratul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam, tempat kita membuat persiapan yang akan kita panen di akhirat kelak. Apa yang kita tanam hari ini, inilah yang akan kita panen di akhirat kelak. Kita menanam kebaikan walau sebiji zarah sekalipun, tentu kebaikan yang akan kita panen. Kita menanam keburukan walau sebiji zarah sekalipun, juga kita akan memanen yang namanya keburukan tersebut. Jangan pernah kita menganggap sebuah kebaikan remeh, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa kita akan diredha oleh Allah dan Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah. Jangan pernah kita anggap remeh sebuah keburukan walau kecil sekalipun, karena kita tidak tahu dengan keburukan apa yang membuat Allah murka hingga kita masuk ke dalam nerakanya Allah beserta azab-azabnya. Begitu pula dengan umur yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dari hari ke hari umur kita secara adat bertambah, secara hakikat berkurang. Dari malam ke malam umur kita secara adat bertambah, secara hakikat berkurang. Umur yang telah Allah berikan kepada kita hari ini merupakan nikmat Allah. Orang yang menyia-nyiakan nikmatnya Allah termasuk dosa besar. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini apabila tidak kita gunakan pada tempat yang Allah redha, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah kelak. Dalam hadis Nabi bersabda, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di yaumil qiyamah hatta yus'ala, hingga ditanyakan oleh Allah kepada kita selaku hambanya, an umurihi fima afnahu, umur yang Allah beri kita gunakan. Apakah umur yang telah Allah berikan kita gunakan pada tempat yang Allah ridha, ataukah umur yang Allah berikan kita gunakan pada tempat yang Allah murka? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Apabila ada umur yang Allah berikan kita gunakan pada tempat yang Allah ridha, pertahankanlah sampai ajal menjemput katanya. Tapi bila mana umur yang Allah berikan kita gunakan pada tempat yang Allah murka, maka solusinya itulah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jina tak taubat kepada Allah mantang nutung taubat katanya. Tapi ketika nyawang kat roba kerongkongan, ada taklid daru imata darah sekalipun, Allah hanya tungli taubat katanya kerana bawa yang pintu taubat gitu. Bukankah Rasul kali ini pegah dalam hadis, khairun nas man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kehidupan katanya yang panjang umurnya, panjang pula kebaikannya. Syarrun nas man tala amruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk kehidupan katanya dalam dunianya ketika panjang umurnya, panjang pula keburukannya. Maka oleh sebab demikian, inti udip tanya dalam dunianya bukan hanya bekerja semata-mata. Inti kita hidup di dunia ini bukan hanya makan semata-mata, tapi yang paling utama inti kita hidup di dunia ini yaitu memperbanyak ibadah dan kebaikan kepada Allah, karena kita semua akan kembali kepada Allah pada suatu masa. Tanya mandum akan mati, cuma tanggai mati yang hanya mejan. Minyakan uro tentai malam, maka yang mati yang pasti truk bak katanya. Taci renung le katanya ni bak subuh yang mulianya. Bila truk mati jan bak katanya, yang tapua berupa kebaikan, sungguh katanya akan bahagia tak di alam barzah hingga yaumil qiyamah. Tapi bila truk mati jan bak katanya, siap mau tak mau, katanya harus tahu apa Allah, tapi yang takwa berupa kesalahan dan dosa. Kiban nasib katanya,
kiban keadaan getanyo ketika taih di alam barzah yang hana batas sampai tabudah kiamat tiba, kiban nasib getanyo singgah di uro akhirat. Coba getanyo bermuhasabah, introspeksi diri di sisa-sisa hidup yang mentang Allah beri kepada getanyo bantu. Maka oleh sebab demikian, getanyo-getanyo uronyo yang bergabung di dalam organisasi SMS dan GPS dan GSJP, marilah kita gunakan organisasi tersebut sebagai satu wadah untuk kita mensyiarkan agama Allah. Marilah dengan organisasi tersebut kita gunakan sebagai satu wadah untuk memperkuat ukhuwah insaniyah. Ketika kita sudah kuat, ketika kita sudah bersatu, maka baik dalam barisan salat jamaah maupun dalam majlis ilmu agama, maka apapun yang kita dambakan, apapun yang kita impiankan akan terwujud sepanjang masa. Kenapa jembatan bisa mampu memboyong ataupun mampu menahan beban yang berat? Mobil lalu lalang, Honda lalu lalang, hari demi hari, malam demi malam, tapi jembatan tersebut tidak goyang ataupun roboh karena mereka bersatu antara semen, pasir, tanah dan lain sebagainya. Begitulah dengan kita yang telah bersatu pada hari yang mulia ini. Kita yang hadir di sini semuanya sama di sisi Allah. Tidak ada yang beda kecuali orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia si Allah itulah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Menyangkut dengan ketakwaan bukan hanya di masjid saja. Menyangkut dengan ketakwaan bukan hanya di majlis ilmu agama saja. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi bersabda yang dirawi oleh Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Karena ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki daripada arah yang tiada disangka-sangka. Dan kemudian lagi, dengan kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya, maka hidup kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.